Oke, kita lanjut dengan bab berikutnya ya, yaitu bab 4. Bab 4, integral fungsi kompleks. Nah, kita sebelum belajar mengenai integral fungsi kompleks, bab 1 itu adalah mengenai kontur ya. Kontur. Jadi lengkungan saja. Oke. Jadi ya tentu contoh-contohnya garis ya, lingkaran itu adalah lengkungan-lengkungan ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang lain nanti. Ya. Nah, jadi di sini nanti sebagai satu dimensi, maka kita akan melihat dia sebagai set yang bergantung pada T. Ya. Jadi ini menjadi XT plus I YT. Jadi kalau Anda pernah belajar di kalkulus, biasanya menyebutnya seperti ini. Ya, nah, sekarang kita akan memanfaatkan fungsi kompleks. Ya. Jadi kalau ini ada set 1, di sini ada set 2, maka saya akan punya lengkungan, katakanlah ini, yaitu sebuah garis. Nah, kalau lengkungannya hanya sebuah garis, maka dia bentuknya adalah linear biasanya. Nah, paling mudah itu adalah menggunakan set T. Jadi biasanya mungkin bisa kita tulis sebagai 1 min T kali set 1 plus T kali set 2 ya. Jadi set 1 dan set 2-nya bilangan kompleks, T-nya adalah bilangan real dari 0 sampai 1. Jadi kalau dia 0, maka dia ada di set 1. Dan kalau set 1, setnya 1 begini, justru dia akan ada di set 2. Ya, jadi pada saat T-nya 0 di sini, T-nya 1 di sini, T yang lain dia akan berada di sini. Dan sudah bisa diduga bahwa set setengah itu tentu adalah setengah set 1 plus setengah set 2. Jadi dia di tengah-tengah persis ini. Nah, tentu saja sebetulnya tidak harus T-nya di antara 0,1 ya. Jadi kalau T-nya lebih besar 1, ya, tentu dia akan jadi ini set 1, ini set 2, maka kalau T-nya lebih besar 1, dia akan ada ini titik garis, nah di sini. Ya, jadi di sini adalah set T dengan bentuk yang sama dengan di atas, tapi T-nya lebih besar dari 1. Dan kalau negatif, sudah bisa diduga dia akan ada di sini. Nah, kalau lingkaran, kita tahu seperti ini. Kalau dulu di kalkulus, kan kalau ini jari-jarinya 1, maka dia adalah cos. Katakanlah T sin T. Ya. Dengan T-nya mulai dari 0 sampai 2pi. Nah, dengan bilangan kompleks, ini bisa ditulis sebagai cos T plus I sin T. Dan tentu saja bisa ditulis sebagai EIT. Ya, dengan T-nya di antara 0 dan 2pi. Nah, tentu saja kita akan punya
mungkin ini kita sebut lengkungan atau jejaknya itu lingkaran. Ya. Tetapi kita sebetulnya bisa mendefinisikannya dengan bentuk yang lain ya. Misalkan saja set T, E, I, 2pi T. Ya. T-nya mulai dari 1 sampai 0, mulai dari 0 sampai 1 ya. Jadi dalam 1 detik mulai dari sini dia sudah balik ke sini. Kalau yang tadi mulai dari sini dia akan kembali ke sini dalam waktu 2pi. Ya. Nah, jadi jejaknya sama, lengkungannya sama, tetapi sebagai konturnya nanti kita akan membedakan. Ya, jadi ini definisinya seperti yang tampak di buku, ya, himpunan titik gamma. Jadi ini himpunannya di bidang kompleks, gitu, disebut lengkungan smooth. Ya. Licin gitu, ya tidak licin ya, jadi apa? Tidak ada patahan gitu. Jika merupakan peta ya, jadi merupakan peta dari fungsi bernilai kompleks kontinu. Ya. Dengan sifat A, jadi oke, disebut lengkungan smooth jika merupakan peta dari fungsi bernilai kompleks set T, gitu ya, set T dengan set T-nya harus punya turunan ya, mempunyai turunan continuous. Dan set aksen T itu tak pernah 0. Ya, di daerah definisinya. Gitu, oke. Nah, untuk lingkaran tadi sudah jelas tadi. Set T itu boleh saja EI omega T secara umum, ya, atau 2pi begitulah, 2pi dengan T-nya antara 0 dan 1. Nah, tetapi bisa berbeda ya kalau katakanlah sama dengan EI 2pi T, T-nya dari 0 sampai 2 misalnya. Nah, ini kalau dia 2 dalam waktu 2 detik, 1 detik, balik lagi ke sini. Nah, karena syarat A itu lengkungan seperti ini tidak terpakai ya, karena ini turunannya tidak akan kontinu. Ya, jadi bentuknya itu harus tidak ada patahan. Oke. Nah, saya kira ada lengkungan tertutup dan lain sebagainya. Ya, jadi lengkungan tertutup itu kalau misalkan katakanlah set itu dari A sampai B ke C,
Maka di sini nanti set B itu sama dengan set A. Nah, itu lengkungan tertutup ya. Jadi awalnya balik lagi ke sini. Nah, tentu saja contohnya adalah yang klasik lingkaran. Nah, saya kira itu yang penting nanti ya. Jadi mungkin perlu satu lagi. Kalau kita punya A di sini, B di sini, lengkungannya begini, set T itu dari lengkungan AB ke C, maka segmen T, nah, tetapi kemudian segmen T itu T-nya adalah mulai dari main B ya. Jadi mungkin paling bagus ya, jadi di sini segmen T itu tidak lagi dari AB, tapi dari main B, main A begitu. Ya, jadi kalau T-nya itu, kalau T-nya nanti disubstitusikan main B, jadi dia akan menjadi set B. Ya, jadi ini adalah mungkin saya pakai merah, itu merah ini adalah mulai dari sini balik ke sini. Ya, ini segmen T. Oke. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa kalau kita punya lengkungan, maka ini adalah set aksen T ya, di garis singgungnya itu. Saya kira itu yang penting. Beberapa nanti akan kita lihat setelah mengikuti buat soal. Nah, ada satu yang perlu, yaitu panjang lengkungan ya. Jadi set T sama dengan xt, yt dalam bentuk kompleks. Kemudian set aksen T itu adalah x aksen T, y aksen T. Nah, tentu saja panjang lengkungan dulu ds per dt ya, dulu di kalkulus, itu adalah akar dari x aksen T kuadrat plus y aksen T kuadrat. Nah, di dalam bahasa bilangan kompleks, ini menjadi, ini boleh ditulis seperti itu, juga boleh ditulis seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa modulus dari dz dt, ya itu adalah ini sendiri. Kuadrat plus y aksen T kuadrat. Dengan demikian, panjang lengkungan, ya, panjang lengkungan S itu adalah integral AB. Kalau dulu di kalkulus vektor itu seperti ini, di bilangan kompleks kita bisa menulisnya seperti ini. Ya, oke. Nah, saya akan minta Anda untuk mengerjakan soal-soal ini.